memasuki acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Sholihin Abu Izzuddin. Sekilas profil beliau adalah seorang motivator yang luar biasa, dan beliau telah menulis banyak buku yang bestseller, diantaranya adalah berjudul Spiritual Problem Solving, kemudian Deadline Your Life, Zero to Zero, Why to Win, Happy Ending, Full Barokah, dan banyak buku-buku yang beliau telah tulis. Marilah kita dengarkan taujih dari Ustadz Sholihin. Semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hanya sekali, jangan sampai sia-sia. Bersama Ustadz Sholihin Abu Izzuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Aduh segere banyune ing sendang, ilang susahe wis mari rak mriyang. Banyune bening nyenyeker ati, uger rak lali mring tujuan kang suci. Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekah Madinah terasa dekat. Cakepnya mana? Bagi yang rindu ke tanah suci, kalau salam dijawab tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada secawan tinta, takkan kugubah sebaik puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku kesini. Cie. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan bangun pagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara fi sabilihi ila yaumiddin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hada. Allahumma yassir lana fi ziarati Mekah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Amin ya mana? Ibu-ibu calon dan alumnus jamaah haji dan umroh semuanya, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Rasanya hari ini kita sudah ada di Raudhah. Allahumma amin. Makanya tadi saya nyanyi
aduh segere banyune ing sendang ilang susahe wis mari rak mriyang. Itu adalah taman-taman surga raudhah yang nanti juga kepada telaga Kausar yang itu akan menjadi spirit kita hari ini berkumpul di masjid ini, di tempat ini, di forum ini. Semoga kita akan berbondong-bondong menjadi ahlul jannah. Allahumma amin. Maka mulai sekarang kita fokus tune in di sini, kita fokus sampai lulus, semangat sampai tamat, optimis sampai finish, terus melangkah, tak pernah menyerah, bersama dakwah kita istiqomah sampai akhirnya husnul khotimah, happy ending full barokah. Semoga kita bisa reuni akbar di jannah. Allahumma amin. Sudah siap semuanya? Ya, sudah siap. Kalau anak teman-teman siap. Nah, nampaknya ini bukan teman-teman saya ini. Ya, harus kalau saya bilang teman-teman siap, itu biar nanti kita suasananya seperti anak kecil yang belum punya dosa. Allahumma amin ya. Oke, teman-teman. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, baleni. Tepuk 1 aku sehat, tangannya diangkat. Kalau nggak diangkat berarti nggak sehat, perlu diperiksa, oke ya. Ya, tepuk 1 aku sehat, tepuk 2 aku cerdas. Ini ya, jangan sini. Ya. Tepuk 3 aku sukses insya Allah, oke ya. Siap. Ambil napas, napasnya sendiri-sendiri. Jangan napas orang lain. Ya. Tepuk 1 aku sehat. Tepuk 2 aku cerdas. Tepuk 3 aku sukses insya Allah. Nah, ini semacam ini akan membuat kita tadi semangat, sehat, karena sehat itu mahal. Tidak sehat jauh lebih mahal, apalagi nggak punya BPJS. Ya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kesehatan. Kesehatan bukan segalanya, tapi segalanya tidak ada artinya tanpa kesehatan. Maka mulai hari ini kita harus jaga kesehatan, think fresh, do the best, get success, no stress, wes babasang ini. Ya, jadi campuran ini bahasa Jawa ala Sragentina, oke ya. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, waktunya cuma 1 jam. Wah, ini saya senang kalau pengajian nih, iso 5 menit baik. Ya. Jadi saya hari ini membawa door prize khusus bagi yang ingin masuk surga, give the best. Wah, nih. Karena ceritanya banyak. Nah, ini satu tema yang ingin saya sampaikan. Tepuk tangan boleh lah. Ya. Bagaimana hidup kita yang sekali di dunia ini jangan sampai sia-sia. Apapun keadaan kita harus kita maksimalkan, harus kita gunakan karena dunia sementara akhirat selamanya. Maka kita pertama adalah bersyukur kepada Allah kita masih hidup tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa itu jangan sekedar doa tapi dimaknai. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu ya Allah telah engkau hidupkan kembali setelah engkau matikan kami, dan kepadamu engkau ya Allah, kepada engkau ya Allah kami akan kembali. Nah, kalau kita sadar dengan apa yang kita ucapkan, kita akan all out, tomplek blek, gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, pengajian tak datangi untuk meraih ridho Allah Rabbul Izzati. Allahumma amin. Itu ya, jadi pertama kita syukur. Ada lagunya juga, syukuri alfat yang ada. Hidup adalah anugerah, itu ya. Itu pertama bersyukur. Bersyukur itu silakan yang senang nyatet nanti bisa untuk ngisi kultum, bisa ngisi kulkas, bisa ngisi kultum kuliah 7 menit, kulkas kuliah ringkas, cerpen ceramah pendek. Bersyukur itu maknanya menemukan potensi. Yang kedua mendahsyatkan potensi. Yang ketiga memanfaatkan potensi. Karena panjenengan punya uang banyak, sementara ada saudara kita tadi, Mas, kancingnya bocor, kepriben dia. Lah ini uang sebenarnya akeh, sewu turah ini.
Nah, artinya apa? Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk beramal baik padahal kita punya, padahal kita bisa, padahal kita ada. Oke ya, jadi insya Allah itu bersyukur. Bersyukur itu apa? Boleh dicatat, nanti bikin status. Kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita cintai. Tapi kita bisa mencintai apa yang kita dapatkan. Ya, ini berdasarkan pengumuman resmi, sebuah mobil AD 1371 EB dimohon bergeser karena mobil Frit putih ini menghalangi orang lain. Nah, maka temanya bagaimana kita bermanfaat, jangan menghalangi orang lain yang mau berlewat di situ. Ya, AD 1371 EB. Kita wong BB itu Sukoharjo ya. Aduh menekan gini. Ya, silakan nanti segera digeser sebentar. Oke ya, pertama bersyukur. Ini catatannya kenapa kita harus pakai tema ini. Dan tema ini menurut saya gue banget dan sudah ada bukunya. Judulnya Give the Best. Tugas kita bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi untuk melakukan dan memberikan yang terbaik. Give the best. Itulah cara mula untuk bahagia dan Anda bisa melakukannya. Mohon berdoa nanti mungkin di antara panjenengan ada yang mendapatkannya. Allahumma amin. Ya Allah, nyongkai. Iya, ya. Oke, itu yang pertama, bersyukur dulu. Syukur. Tadi kita tidak mesti mendapatkan apa yang kita cintai, tapi kita bisa mencintai apa yang kita dapatkan. Saya dapat ilmu dari Ustadz saya, guru saya, Ustadz Adi Hidayat. Kan setiap tempat ada sekolah, setiap orang ada guru. Beliau mengatakan begini, supaya jenengan nanti berlapang dada. Menikahi orang yang dicintai adalah harapan. Sedangkan mencintai orang yang dinikahi adalah kewajiban. Tepuk tangan dong. Nah ini, supaya bersyukur. Wes senenge iki ya tak cintai. Oke ya, supaya tidak suka misuh, karena orang suka misuh nambahi musuh. Oke ya. Jangan suka misuh, jangan suka, karena ada orang disuruh ngaji nggak bisa, nggak mau. Tapi kalau misuh fasih, pakai kol-kolah, pakai makhorijul huruf, pakai tajwid, ada itu. Misuhnya fasih, mungkin dia sudah ikut tahsinul misuh. Oke ya. Maka dari itu kita bersyukur dulu. Ini bersyukur. Yang kedua, supaya hidup kita diridhoi, diberkahi, dirahmati, dicintai oleh Allah, kita perbanyak sholawat. Oke ya, jadi perbanyak sholawat. Kenapa? Apapun yang menjadi cita-cita harapan kita, sholawatin aja. Saya pernah ada mobil Pajero Sport apik minta mau, tak pegangi ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mobil saya terupgrade. Ya, meh nyedai Pajero, bukan panas jobon jero ya, bukan ya. Tapi alhamdulillah. Jadi ada seorang ustadz kepingin bikin rumah sakit, bikin apa istilahnya, plan itu bikin market ya. Itu 10 lantai. Bendino, ben iso itu selawati Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Suatu saat beliau mengajukan rumah sakit Edelweiss di Kota Bandung. 20 lantai tidak dikabulkan. 15 lantai tidak dikabulkan, tidak di-ACC oleh wali kota. 10 lantai dikabulkan. Astagfirullah, biar doanya kurang besar, kurang banyak. Maka dari itu kalau kita berdoa, berdoalah yang maksimal. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Allahumma amin. Kalau kita beramal, ya beramalah yang maksimal. Tadi think fresh, do the best, get success, no stress. Wes batas angin. Ya. Jadi harus luar biasa. Nah, saya supaya jenengan nggak penasaran nanti pulang ke rumah nggak bingung, maka kita perkenalan dulu sedikit. Jadi, wis ngomong kok agak kenalan loh Pak Sol. Saya panggilannya Pak Sol ya. Oke, kenapa tema ini penting? Saya merasakan, saya mau cerita dulu ya. Hidup sekali, jangan sampai sia-sia. Dulu tahun 2005 akhir, bulan Desember, saya tanggal 8 sampai 15 ke NTB. Nusa Tenggara Barat, jualan buku. Ternyata nggak laku. Kemudian bangkrut, bawa kaos nggak laku.
Kemudian apa? Sakit. Sakit selama 2 minggu itu coro Jawane tenger-tenger. Ya Allah, ini aku mati dia. Ya dikubur toh Pak. Artinya kalau saya meninggal tapi saya belum punya karya, saya belum punya prestasi, saya belum punya kontribusi, saya belum punya sesuatu yang berharga. Maka dalam kondisi sakit 2005 akhir itu, saya mengumpulkan ide-ide yang tercecer, gagasan-gagasan yang pating belarang yang tinggi, pengalaman-pengalaman, termasuk nasihat dari guru-guru, saya tulis, saya ketik sambil membaca buku Latahzan, sambil membaca buku kunci suksesnya dari Ustadz Syekh Aid Al-Qarni dan bermacam-macam. Sambil sakit, saya tulis jadi buku, judulnya Dahsyatkan Dirimu. Tapi oleh sahabat saya, guru saya, Ustadz Fani Rahman, Allahu Yarham, Pak Sol, judulnya diwalik. Maksudnya apa? Diwalik jadi Zero to Hero, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Qadarullah, dicetak bulan Januari Februari, cetak ulang bulan Maret alias bestseller. Jadi dalam kondisi sakit sekalipun kita harus berpikir apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan. Karena orang yang sakit itu satu, diangkat senyumnya. Ojo ngajak guyu karo wong lara, njenengan dikaplok. Yang kedua, orang yang sedang sakit diangkat nikmatnya. Makanya seringkali kita pada orang sakit ditawani panganan sing enak-enak. Pengen iwak pete, pok iwak kebu, pok iwak sapi, pok iwak kedus. Tawani kok pas loro, pas loro ora ditawani. Nawani panganan enak kok pas loro tok. Pas loro ora ditawani. Ternyata ya ora doyan. Jadi diangkat nikmatnya. Tapi yang paling penting, orang yang sakit diangkat dosa-dosanya, kesalahannya, maka doanya mustajabah. Itu yang harus kita pikirkan. Ketika sakit jangan kemudian kita terus bahasa Jawa ini ngalu-alah, atau kemudian kita terus jadi tadi miso-miso ataupun kita mengeluh. Tidak, kita harus berbanyak doa, zikir, selawat dan sebagainya. Maka saya mengajak kita semuanya harus memperbanyak hari-hari kita dengan zikrullah supaya kita nanti selalu dekat dengan Allah. Orang yang dekat lebih mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Allahumma amin. Monggo kita mulai tadi salawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ini sholawat kalau pertemuan. Kalau sholat perpisahan beda lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Itu jadinya masing-masing ada kesempatannya, ada tempatnya, dan itu kita jadi nikmat. Naik kendaraan dari mana ke mana kita iringi salawat sehingga kita akan bisa menjadi hero. Maka tadi saya tanya, kalau saya tanya siapakah hero, jawabnya saya, supaya sepulang dari ini mama-mama semuanya jadi hero. Allahumma amin. Siapakah hero? Hero itu singkatan hidup enak rezekinya oke. Allahumma amin. Siapakah hero? Hero itu singkatan hidup elegan rezekinya online. Allahumma amin. Nah, ini saya nulis buku ada 58 judul. Nanti sebagiannya yang tadi saya sampaikan. Oke. Nah, kalau jenengan nggak sempat nulis buku, ya minimal maca buku lah. Minimal. Ngosok nulis ora, maca ora, njur piye. Oke ya. Itu saya kepingin nanti setelah saya mati, meskipun saya sudah meninggal, amal jariahnya terus mengalir. Itu artinya
hidup sekali, jangan sampai sia-sia. Makanya saya nulis buku, ada 58 judul, dan nanti 2 buku ini untuk door prize buat orang-orang yang nanti beruntung, yang moga-moga juga akan dimudahkan rezekinya, diangkat derajatnya, Allahumma amin, bisa diberikan rezeki yang berkah melimpah, Allahumma amin. Kemudian bisa pergi ke Mekah, Madinah, Arafah, Allahumma amin. Sepulang dari Mekah, Madinah, Arafah bisa beli sawah, Allahumma amin. Uangnya masih sisa, bisa untuk biaya sekolah kuliah, Allahumma amin. Insyaallah. Itu kita mensyukuri. Oke. Nah, tema ini supaya mengupgrade diri kita. Hidup sekali, jangan sia-sia dan jangan putus asa. Tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Yakinlah, jangan membuat orang lain putus asa. Tapi biarlah dia gembira, karena di antara syarat seorang dimasukkan ke dalam surga adalah memberikan kabar gembira kepada saudaranya. Antuna adalah ahlul jannah, Allahumma amin. Karena Rasulullah pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau tuh Kanjeng Nabi? Rasulullah mengatakan, man ato'ani dakhalal jannah, waman asoni faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadaku dia akan termasuk tidak mau masuk surga, alias dilebokke rokok. Nauzubillah. Ibu-ibu, ibu masih hidup kan? Alhamdulillah. Nah, ada orang sebelum meninggalnya dia akan diperlihatkan surga atau nerakanya. Kalau dia surga, diperlihatkan surganya. Di sini ada cerita gubuk di langit. Ada seorang hamba Allah sebelum dia meninggal diperlihatkan safari surga. Masya Allah. Ada taman-tamannya yang indah, ada buah-buahnya yang ranum, ada sungai-sungainya yang sangat menawan, ada makanan-makanan yang sangat segar melimpah, ada bermacam istana-istana. Akhirnya apa? Hamba Allah ini kemelecer. Apa ini kemelecer? Ngerti ora iki? Wong Jawa ora iki? Kepingin banget. Saiki kepo banget, kepingin banget. Saya ngantek ilate metu. Semangat banget. Tolong, mana tempat tinggalku, mana rumahku? Sebentar, sabar bro. Jadi hamba Allah ini kepingin banget dilihatkan surga. Maka orang sudah melihat surga di depan mata, Masya Allah, rasanya kepingin dang. Akhirnya sebentar. Lalu diperlihatkan, yuk dolan sing rada sampai ke sebuah tempat. Ada sebuah gubuk reot di langit. Mas, iki lo rumahmu. Loh, kok jelek amat? Di surga ini, di langit ini nggak ada bahan bangunan. Adanya bahan bangunan dari dunia yang kamu kirim ke sana. Di sana nggak ada semen, pasir, batu, nggak ada. Lah, terus gimana? Ya gara-gara kowe mbiyen ning donya kuwi ngamale sithik, ya omahmu cilik. Ya Allah, lah terus piye? Ya piye nek sesuk isar mati sih. Jadi itulah gubuk di langit, alias orang hanya akan mendapatkan apa yang dia amalkan. Nek ngamale ning donya itir-itir, ya entuk itir-itir. Nek infake akeh, otor-otor, ya otor-otor. Nek amale akeh, nyah-nyoh, ning surga ya nyah-nyoh. Bahkan ada sebuah hadis, orang yang dimasukkan ke dalam surga sesuai dengan kebiasaan di dunia. Karena dia kebiasaannya ning donya jadi petani. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, saya hobinya di dunia itu jadi petani. Tolong ya Allah, saya kepingin bertani di surga. Akhirnya apa? Ya sudah, silakan kamu mengambil benih, kamu tanamkan. Tapi baru saja diambil, ditanam langsung panen besar sekali. Ya Allah, kok banyak banget ya? Mantek bingung, nggak cukup tempatnya. Masya Allah. Itu ekspresi surga kudu tenanan. Surga kok ora tenanan. Nah, jadi tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan, tidak ada orang hebat yang tidak punya masa lalu. Tadi tutup masa lalu, tata masa depan di hari ini. Nah,
karenanya ada 4 momentum supaya kita tidak menyesal, tidak sia-sia. 1, ada orang yang melewatkan momentum, dikasih kesempatan, dikon mangkat ngaji, ora gelem, kon infak, cetil, pedit, medit, pelit, bakhil, apa meneh. Dia kesempatannya hilang, bangkrut, rugi. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Ini biasanya doa ini saya ajarkan ke bapak-bapak kalau mendampingi istrinya ke mall. Astagfirullah. Arep tuku barang radio duitnya itu loh. Astagfirullah. Regane sepene. Astagfirullah. Sama jenengan ada peluang-peluang amal kok ra iso ngamal itu wah rasanya ini. Yang kedua, ada orang yang menunggu-nunggu momentum. Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Bahasa anak muda, penantian adalah api. Jadi kalau tidak kamu terbakar, kamu akan Jadi menunggu. Ramadan tinggal 150 hari misalnya. Kita cuma menunggu, padahal kita bisa memulai dengan tilawah, dengan tadi Asmaul Husna, dengan zikir, dengan perbanyak sedekah, dengan mendoakan orang dan sebagainya. Nah, kalau orang yang menunggu-nunggu, begitu momentumnya lewat, loh kok eneng? Rugi. Nah, yang ketiga ini, orang yang sukses adalah orang yang mampu memanfaatkan momentum. Memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan peluang meskipun di tengah keterbatasan. Itulah zero to hero, mendahsyatkan pribadi biasa menjadi luar biasa. Hidup kita di dunia ini terbatas, singkat, sesingkat azan, iqamah dan sholat. Anak lahir diadzani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diiqamati telinga kiri Allahu Akbar dan disolati sholat jenazah. Singkat banget. Adzan, iqamat, sholat. Maksudnya adzan iqamat ketika bayi lahir akikoh, diadzani iqamati kemudian diakikoi, dan sholat jenazah ketika meninggalnya. Jadi adzan, iqamat dan sholat itu kalau dihubungkan sama dekat. Nah, makanya saya kemarin ngisi di pesantren Merapi Merbabu. Ada nasihat, datanglah di belakang imam sebelum kamu didatangkan di depan imam. Maksudnya apa? Dang sregep ngaji, sholat ning masjid, tak durung iku disolati ning ngarep. Kan ada orang nggak pernah datang ke masjid, datang sekali saja ning ngarepe imam. Jadi jenazah. Ya. Astagfirullah, wonge ra teko iki. Yang keempat, bagaimana agar hidup sekali dan tidak sia-sia, menciptakan momentum. Maksudnya kepriben Pak, lah ini mutung apa-apa kayak. Maksudnya gimana ini? Kok saya ramudeng menciptakan momentum itu seperti apa? 1, jenengan bisa menciptakan momentum amal soleh, ibadah kalau jenengan punya ilmu. Tapi sebelumnya punya iman tentunya ya. Iman dululah. Punya iman, tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Jadi orang bisa selalu mendapatkan kesempatan momentum dan bisa menciptakan kalau dia hatinya bersih, hatinya selalu nyambung dengan Allah, rindu surga, takut neraka. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah doaku. Sesungguhnya Engkaulah pengasih
dosa besar. Insyaallah. Itu. Nek wong Islam wong ngaji ya lagune kaya kue. Ora malah lagune apa kayak entek-entekan apa? Rungkat. Astagfirullah la haula wala quwata illa billah. Kuwi wonge ya teko. Astagfirullah. Lagu kita harus hijrah, katanya muslimah harus hijrah. Lagunya juga harus hijrah, kebiasaannya juga harus hijrah. Bacaannya juga harus hijrah, zikirnya harus hijrah. Jangan sampai zikirnya menghafalkan nama-nama artis, influencer, nama-nama siapa. Tapi disuruh menyebut 10 nama sahabat Nabi, ora hafal. Lu kok ora hafal? Ya ora tau maca kok. Harusnya kalau peserta ini, harusnya 10 sahabat Nabi yang di zaman masuk surga sudah tahu semuanya. Lu ora diajari guruku, ya maca dhewe to ya. Mosok ora gelem sinau. Tak kasih kuis mau. Kuis. Mau ya? Panitia ini hadiahnya untuk kapan ini? Ya. Kuisnya sederhana. Sebutkan. Siap. Sebutkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Cepat-cepatan. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nek belum bisa berarti jangan ra lulus. Ini materi pertama dalam kajian Formima harusnya. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ayo cepet-cepetan. Monggo, maju. Ambil hadiahnya, nanti kurang ambil lagi di mobil saya, masih ada 1 dus buku seperti ini. Panitia bisa ke mobil saya mencari untuk ngambil buku lagi. Kayaknya ini antusias sekali, sampai asar kayaknya. Monggo, boleh segera ambil buku Pak Solihin di mobil masih ada. Monggo yang tadi siap maju silakan. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ayo cepet. Kalau enggak jadi ya. Smile. Monggo. Ayo esok boleh Google. Piye iki urik. Langsung searching. Wah. Mamah-mamah zaman now ini memang tenan ya. Enggak jadi, ya wes. Tak kayak pertanyaan yang lebih mudah. Oke ya, apa-apa lah kalau boleh dewe. Tapi nanti ada momentumnya lagi. Jadi ini, saya cerita dikit. Ini pengalaman saya dakwah di Australia tahun 2016. Istri saya operasi bulan Mei, tanggal 4-5 Mei di Sragen. Kemudian saya habis itu berangkat ke Australia tanggal 25 Mei 2016. Sampai pulangnya 24 Juni ya. Nah, di sana. Nah, salah satu pengalamannya di sana adalah bagaimana kreatif dakwah di sana agar tidak kehilangan momentum. Salah satunya adalah selalu belajar. Itu pertama, hatinya bersih. Yang kedua, punya ilmu. Ya, supaya tidak kehilangan momentum, supaya tidak kehilangan hidup ini, jangan sampai sia-sia. Punya ilmu. Hadisnya sangat banyak. 1. Mayyuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten kemawon ingkang dipun kersakaken wonten ngarsanipun Allah. Niki mudeng basa Jawa mboten niki? Mboten, ya Allah, wong Jawa ilang Jawa nih kali ilang kedunge. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan difahamkan dalam urusan agama. Ngaji untuk pahala, makan untuk pahala. Bahkan anak kecil hanya punya 1 doa saja bisa untuk mengusir setan. Doanya apa? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Cuma doa itu modal dia pulang dari TPA jam wis maghrib surup, tiba-tiba ning wit sing rungkut ana suara-suara sing rada ngegirisi. Gak bahaya kah? Bahaya ini. Akhirnya anak ini ketakutan, ternyata ada jin, setan yang mau menggoda. Kesempatan. Mumpung surup cah cilik rung mulih, kudune ngaji tekan maghrib malah mulih iki. Akhirnya tak pangane. Ternyata anak ini merinding hanya ingat 1 doa.
Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata jine krungu. Seumur-umur saya mau dimakan oleh anak kecil pakai doa Allahumma barik lana. Akhirnya jine lunga. Jadi doa yang salah aja bermanfaat. Ya karena apa? Ngertine gue, makanya ini penting. Nah, ini makanya jangan sampai kehilangan momentum. Saya kemarin ketemu dengan tokoh-tokoh dikasih ilmu cerita. Makanya saya guru TK sering cerita. Ada seorang pemburu yang masih masih junior atau masih pemula. Dia akhirnya berburu menembak membawa panah. Pakai toh, tangi. Ternyata yang dipanah itu harimau dan ternyata meleset, ora kena. Harimau ini kaget, ono mana kok tipis ora kena. Akhirnya apa? Orang itu dikejar-kejar. Wah, dia kejar lari kemana-mana. Akhirnya apa? Sampai jurang. Ya Allah, sampai jurang, lihat jurang. Ya Allah. Wah, akhirnya berdoa sambil merem. Ya Allah, selamatkan aku. Ya Allah, kalau ini kesempatan terakhir, ya Allah, semoga ini ada mati syahid. Ya Allah, doa. Ternyata ketika dia berdoa, harimaunya sedang mengangkat tangan juga. Loh, alhamdulillah, harimaunya juga berdoa. Alhamdulillah, berarti harimau yang soleh. Ternyata apa? Harimaunya doa apa? Doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Dikirain doa podo mengaminkan doa ini sang pemburu ini, ternyata doa makan. Oke, ini gue cerita cilik anak Dene Arturo ya. Nah, maka dari itu jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai hidup ini sia-sia. Siapa yang sia-sia hidupnya? Satu, orang yang kehilangan kesempatan beramal. Kon infak, etok-etok lunga ning toilet. Ana kota mlaku ngantuk kaya numpak bis Sragen tekan Kebumen nek ana tukang kartis suruh. Zaman biyen ini. Nah, orang kehilangan kesempatan beramal karena tidak tahu, karena tidak mau, maupun karena tidak mampu. Kok tidak mampu? Ya tidak memampukan. Kok tidak tahu? Ya karena tidak pernah belajar. Kok tidak mau? Ya ora tahu ngresiki ati. Jadi makanya jangan sampai kita kehilangan kesempatan beramal sehingga menyesal. Koncone iso mlebu surga malah denger-denger ning neraka. Lho kok mlebu neraka? Ya aku ngancani wong-wong neraka mesake. Astagfirullah gaya. Nah, itu. Yang kedua, ini orang yang menyesal, orang sia-sia, orang yang menderita adalah orang yang terputus dari saudaranya karena saat tertimpa musibah. Kenapa? Randuwe dulur, randuwe konco, randuwe sahabat. Padahal perbanyaklah sahabat, maka rezeki akan didapat. Perbanyaklah silaturahmi, maka kita akan dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya. Maka hari ini kita sini di silaturahim dalam rangka memperbanyak kebaikan relasi. Maka yang belum kenal dengan kanan kirinya silakan kenalan. Coba ibu-ibu kenalan, berhadapan atau berdiri dulu lah biar rangka-rangka. Berdiri, nggak apa-apa, boleh kan? Silakan. Ini ngaji berdiri dulu, berdiri semuanya. Kok Ramano TV ya? Kalau Ustaz Ramano TV. Ya, saya kasih game yang menarik. Jangan suudon dulu, berdiri semuanya. Siapa Khairul? Karena gamenya ini nggak perlu dicatat insyaallah. Ya, siap gerak. Silakan mencari pasangan yang sesuai. Tidak perlu ideal. Satu teman, Ustadz, saya pinjam satu, Ustadznya satu. Dari DSA maju satu. Satu. Nah, saya kepingin nanti jenengan punya ilmu praktis untuk menyemangati temannya, sahabatnya, putra putrinya. Oke ya, ibu-ibu, saya kasih contoh dulu. Ini permainan yang saya pakai di Australia ketika menyemangati orang Indonesia sana. Salaman ini Ustaz. Ada lagunya.
Aku pengen dadi konco apikmu. Tangan siji nih. Ustaz kudu kreatif. Yo. Aku pengen dadi konco apikmu. Aku pengen dadi konco apikmu. Konco apik, konco apik, konco apikmu. Yo, silakan dipraktekkan. Siap semuanya? Ayo. Ayo semuanya. Yo. 1, 2, 3. Aku pengen dadi konco apikmu. Aku pengen dadi konco apikmu. Konco apik, konco apik, konco apikmu. Ganti pakai bahasa Inggris. I wanna to be your best friend. I wanna to be your best friend. Your best friend, your best friend, your best friend. Yes, yes. Yo, sekali lagi. Monggo ngeneng-ngeneng anak ini padu. Yo, sekali lagi. 1, 2, 3. I wanna to be your best friend. I wanna to be your best friend. Your best friend, your best friend, your best friend. Yeah. Silakan duduk kembali. Masya Allah. Bariki dahare kathah niki. Alhamdulillah. Jadi gini, kita hidup itu perbanyaklah saudara. Biar hidup kita bahagia, biar hidup kita berkah, biar kita banyak teman di mana-mana. Insya Allah. Wong Jawa ini yang penting tuna sakak badi sana. Rugi sedikit nggak apa-apa, tapi sedulure akeh. Nah yang ketiga, orang yang menyesal, rugi, sia-sia adalah orang yang berhasil menangkap musuh tapi lepas kembali karena penjagaan yang lemah. Ini kaitannya dengan mungkin kondisi-kondisi tertentu, kita punya kesempatan, punya peluang, punya apa, tapi ini juga kalau dalam kondisi dulu, zaman dulu berperang, musuhnya sudah ketangkep kok ucul. Nah, itu. Ini contohnya. Nah yang keempat, nah ini yang menarik ini ya. Astagfirullah ini. Orang yang meninggalkan istri yang solehah jika diuji dengan wanita yang buruk, makanya jenengan harus meningkatkan kesolihahahannya. Apa wanita solihah? Wanita yang solihah adalah ad-dunya umata wa khairu mata id-dunya al-mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Siapa dia? Dipandang menyenangkan, gawe kesengsem. Maka saya kemarin bikin resep sayur asem untuk istri. Masya Allah. Jenengan tak kasih resep belum orang? Sayur asem tanda cinta. Ingin rumah tangga segar, ada resep indah berupa sayur asem, tempe geritik, dan teh hangat. Teh hangat-hangat manis. Satu buah jagung manis, potong-potong. Jangan lupa dengan senyuman yang manis. Ya, ada ya. 100 gram melinjo muda. Gunakan semangat muda untuk menambah selera. Wah ini tak share viral ini. 2 cm lengkuas memarkan. Jaga hati yang ikhlas meskipun tidak selalu puas dengan keadaan yang ada. Ngono kuwi. 2 lembar daun salam, perbanyaklah syukur, ucapkan salam untuk pasangan. Kan ada lagunya. Ucapkan salam sebelum kau pergi. Ya gitu ya. Ucapkan salam oh sekali lagi, biar hatiku tabah menjalani. Oke ya. 1 buah labu siam, potong-potong. Selalu ada saatnya diem
untuk menyimpan kenangan. Ya, ngono kuwi lho. Nah, terus kita tekan ngasar ya. Ya udah ya nanti aja. Intinya kita mampu mengekspresikan suasana kita menjadi sesuatu yang semakin sakinah, mawadah, warahmah. Kemarin dapat ilmu, ya orang disebut rohmah itu bukan cinta karena fisik, tapi karena kasih sayang. Janjane aku ya serapatek seneng karo bojoku ning mesake. Tapi karena apa? Inilah yang akan membawa kita ke jannah. Karena nanti kita akan sama-sama muda di surga. Allahumma amin. Saiki disabar-sabar ke gitu loh. Ya. Loh makanya saya sering bikin status itu tak bawain nih gone formima itu loh. Ya, kita akan selalu berdoa setia sampai ke surga. Oke ya. Yang terakhir ini yang paling bahaya. Gak bahaya kah? Orang yang terus bermaksiat hingga ajal menjemput. Nah makanya agar kita jangan sampai menyesal, jangan sampai sia-sia, tinggalkanlah maksiat. Caranya apa? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu mengingat Allah pada saat berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Jadi supaya kita tidak pernah kehilangan kesempatan momentum, bahkan berdirinya kita, duduknya kita, berbaringnya kita, masing-masing itu akan selalu mendapatkan pahala dari Allah. Sebagaimana doa seorang soleh zaman dulu, ya Allah, aku memohon pahala darimu ya Allah dalam keadaan tidurku, sebagaimana engkau memberiku pahala dalam keadaan aku terjaga. Masya Allah. Jadi orang yang punya kebiasaan baik, meskipun sudah meninggal atau dalam keadaan tertidur pun dia dapat aliran pahala. Itulah yang nanti akan menolong kita dalam setiap saat. Termasuk, Masya Allah, kalau kita belajar Islam itu nggak ada habis-habisnya. Kalau ada tamu ke rumah kita, kita harus sambut dengan bahagia, kita harus selalu tersenyum dengan ramah, kita akan suguh dengan kemampuan kita. Karena ternyata tamu yang datang akan mengeluarkan bahaya-bahaya dari rumah kita. Di zaman Nabi ada seorang sahabat yang suka menerima tamu, suka dikunjungi, tapi istrinya itu cemberut. Entek-entek boros. Blonjone sithik, tamune akeh. Ye jalan. Nah, ternyata akhirnya sahabat ini curhat pada Rasul, ya Rasul, istriku ini. Istrimu kenapa? Istriku ya Rasul nggak suka kalau di rumahku ada tamu. Lah emangnya tamunya? Ya tamu-tamu kami sama-sama orang soleh, solehah, orang-orang ngaji, orang-orang yang mengajarkan Quran, mempelajari Quran. Ya udah, aku tak datang ke rumahmu. Rasulullah datang ke rumah itu, disuguh. Dan setelah Rasulullah pulang dari rumah itu, pamitan dan sebagainya, ternyata keluar bersama Rasulullah hewan-hewan buas, binatang-binatang melata, ular, kalajengking dan sebagainya. Lalu ketahuilah ketika tamu datang ke rumahmu, lalu dia pulang atau pergi, artinya keluar dari rumah, maka bahaya-bahaya dari rumah itu akan keluar. Maka berbahagialah, bukalah pintu rumah kita untuk kebaikan, untuk ngaji, untuk tilawah, untuk salawat, untuk zikir, untuk berbagi, untuk tadi katanya ada apa? Halakoh ya, Masya Allah. Kita buat rumah kita menjadi rumahku, surgaku. Jadi senang orang datang ke rumah kita, Masya Allah, ini ada es teh jumbo, ini ada wedang es teler, ini ada dawet dari Banjarnegara, dawet ayu, enggak ada dawet ganteng ini, ada. Masya Allah, wah ini dhisik. Nah, makanya nanti di rumah kita mungkin tiap Kamis ada open together. Apa itu open together? Buka bersama. Nah, menunya apa? Natasha. Apa itu nasa? Nasi tahu sambal. Oke, wah itu ternyata luar biasa, Masya Allah. Oke, ya mama, ini harus konsentrasi. Nasihatilah orang yang soleh dengan doamu. Nasihatilah orang yang salah dengan keteladananmu.
Ya. Jadi orang yang soleh kita doakan. Orang yang salah kita berikan teladan. Ojo diseneni, jangan dimarahi, tapi kita sayangi, kita nasihati dengan keteladanan, dengan contoh yang baik. Insya Allah nanti kita akan bisa. Ini seperti nasihatnya Ali bin Abi Thalib. Bergaulah dengan orang mukmin dengan hatimu, bergaulah dengan orang yang rusak dengan akhlakmu. Jadi maksudnya adalah kita tetap menjaga karakter kepribadian yang baik, tidak terbawa arus. Itu ya dengan bahasa cinta. Maka Hasanul Suku, sebaik-baik nasihat adalah nasihatmu, nasihat yang bisa membawaku, menggiringku pada kebaikan. Jadi dulu ada ceritanya seorang laki-laki tertarik dengan seorang perempuan, perempuannya juga tertarik dengan laki-laki itu. Akhirnya sang perempuan mengirim utusan, kakak, bagaimana kalau kita bertemu di pojok di bawah pohon cimbuan misalnya itu ya. Saya kira ini ya Bu ya, pohon cimbuan, ini pohon di pojok pohon cemara, itu ya. Oh ya, ternyata laki-laki ini nggak mau, aku nggak mau selingkuh sama kamu, aku nggak mau aladi-aladian. Aladi itu kan bahasa Jawa, bahasa Arabnya artinya yang, aladi yang-yangan, aladi-aladian. Oh, aku nggak mau aladi-aladian sama kamu. Lah terus gimana? Aku pokoknya ingin istiqomah. Nah, ternyata apa? Akhirnya perempuan tadi menikah. Tapi hatinya tetap kepingin dengan lelaki ini. Tapi dia akhirnya sama-sama menjaga diri lah. Tir podo irenge, sir podo senenge, janjane. Tapi laki-laki ini tidak mau diajak untuk berbuat dosa, tidak mau berbuat dusta. Akhirnya wanita itu meninggal. Menikah dengan orang lain loh, meninggal. Lalu ketika meninggal, sang laki-laki berkunjung ke kuburannya. Lalu dia bermimpi, bagaimana nasibmu di sana? Alhamdulillah aku di tempat yang sangat indah. Bagaimana aku akan bisa bersamamu? Nanti kamu juga akan bisa bersamaku di surga. Masya Allah. Nah, ternyata 7 hari kemudian lelaki itu juga meninggal. Ternyata orang yang tidak dipertemukan di dunia ternyata bisa berkumpul di surga asal sama-sama beriman kepada Allah. Itu termasuk dalam tadi, dalam 7 golongan yang mendapatkan anak Allah adalah warajulun tolabatu imro'atun datu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Jadi seorang lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik jelita, lalu dia mampu berkata, maaf, aku nggak mau berbuat dosa sama kamu, aku takut kepada Allah. Masya Allah. Kan nggak mungkin ya kita itu melakukan seperti itu kalau kita selalu ingat Allah. Nggak mungkin orang mengucapkan Bismillah, nawaitu selingkuh lillahi ta'ala. Nah, begini. Nah, selama kita ada ingat Allah, astagfirullah. Dulu ada di zaman dahulu ada seorang yang laki-laki yang selalu berbau wangi, namanya Abu Bakar Al-Miski. Nah, ini menarik sekali. Abu Bakar Al-Miski adalah seorang lelaki penjual minyak. Pulau Tumbasi. Keliling. Ternyata ketika sedang dia berkeliling jualan dipanggil oleh wanita cantik jelita. Mas, mampir mas, godain kita dong. Nah, itu. Akhirnya mas penjual minyaknya Abu Bakar ini mampir. Ada apa mbak? Ini saya mau beli minyak. Wah, masuk aja mas. Masuk rumah. Masuk kamar mas. Hah? Lu masuk kamar? Wah, akhirnya apa? Kamarnya dikunci, drag. Mas, aku menginginkan dirimu. Hah? Nah, kalau sekarang aku tahu yang aku mau ya. Maaf mbak, saya orang beriman. Satu. Wah, ini apa? Lelaki ini satu di buku Ziludurul semua bukunya habis kayaknya. Ini orang ya. Lelaki ini dipaksa, dalam bahasa lainnya diperkosa oleh wanita tadi. Tapi lelaki ini sadar. Mbak, sebentar mbak, saya mau ke toilet dulu. Ternyata laki-laki ini ke toilet, kamar mandi. Di toilet dia dapat ide. Apa ya? Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil EEK. Tahu EEK ya? Dia lumuri seluruh. Dia berlumuran, lelaki berlumuran EEK.
lalu menemui wanita, mari mbak kita bersenang-senang, mari kita. Mampu, ternyata lelaki soleh ini selamat dari pemerkosaan. Lalu malam dia segera pulang mandi, desi kabeh. Dengan sebersih-bersihnya di malam hari dia bermimpi, wahai hamba Allah, besok kamu akan mengeluarkan bau misik yang sangat wangi sepanjang hari seumur hidupmu. Engkaulah Abu Bakar al-Misik. Abu Bakar yang selalu beraroma wangi. Misik ya, senes whisky ya. Jangan sampai, ini lelaki beraroma whisky, wah kepai. Oke ya, ini bahasa cinta. Maka nasihati aku dengan cintamu, cintai aku dengan nasihatmu, ya. Diolah dengan keimanan, jadi selalu kita hubungkan dengan keimanan. Kemudian disajikan dengan ketulusan harapan agar Allah istiqomahkan dan berikan pertolongan. Maka sadarlah. Emot, kula jenengan niku pun sepuh, aja kokean pola. Wis rawayahe kudune ndang akeh do nyedaki sing puasa, do akeh ngibadahi. Lho sing nom ya padha wae. Karena tadi tidak menunggu tua, kalau saatnya harus wafat ya wafat. Nah, usia akan usai, ada 4 kriteria. Ada orang yang saidun fid dunya, seneng ning dunya tapi saidun fil akhirah, seneng ning akhirat. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, caranya gimana? Ibu-ibu yang sudah ikut kajian ini juga buat kajian di rumahnya, buat kajian di lingkungannya. Ben apa? Saidun fid dunya. Dan ada doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, saya punya pengajian saya upgrade, selain hafal doa juga hafal Quran, dan ternyata mereka senang dan sebagian ikut umroh bareng saya. Allahumma amin. Maka nanti yang diantara ibu-ibu ikut mau umroh bareng saya boleh, saya mau umroh insya Allah tanggal 12 November 2023 insya Allah bareng Rindu Baitullah nih. Nah, mau daftar segera nanti setelah ini boleh. Nanti setiap pendaftar langsung hadiah buku. Allahumma amin. Itu saidun fid dunia harus kita isi dengan kebaikan. Saidun fil akhirah. Tapi ada juga saidun fid dunia senang, tapi sakiyun fil akhirah susah, cilaka ning akhirat. Siapa? Ya orang yang su'ul khotimah. Orang yang meninggalnya dalam keadaan tidak dalam kebaikan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Yang ketiga, ada yang sakiyun di dunia tapi saidun fil akhirah. Ning dunia rekoso tapi ning akhirat bahagia. Mungkin dia di dunia harus menderita, harus sakit, harus banyak, tapi karena dia pasrah ridho, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu dia akhirnya apa? Di akhirat dapat balasan yang luar biasa. Seperti tadi mas dan mbaknya yang tadi menikah dengan orang yang dicintai adalah harapan, mencintai orang yang dinikahi adalah kewajiban. Tapi akhirnya dia tidak mendapatkan, akhirnya dia mendapatkannya di surganya Allah, karena akhirnya sama-sama dimasukkan surga. Ini orang yang sabar, istiqomah, orang yang tetap on the track, orang yang tetap menjaga akhlaknya, tidak ikut-ikutan narkoba. Jadi kalau ibu-ibu galau, bacalah Quran. Kalau ibu-ibu sedih, bacalah Quran. Kalau ibu-ibu bahagia, bacalah Al-Quran. Kalau ibu-ibu bingung, bacalah Al-Quran. Kok baca Quran terus?
Karena Al-Quran termasuk puncak doa tertinggi seorang muslim adalah berdoalah dengan Al-Quran. Insya Allah. Jadi biasanya kita ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah ya. Tapi doa tertinggi kita adalah ketika kita berdoa wasil Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selesai baca Quran apapun ayatnya suratnya, ya Allah, Engkau telah memberiku banyak sekali beban yang berat ya Allah. Karuniakanlah kepadaku pundak yang kuat untuk memikulnya. Insyaallah. Nah ini jadi kita mungkin ada yang seperti itu tapi tetap dia punya harapan kepada Allah. Tapi yang paling cilaka adalah sakyun fid dunya, sakyun fil akhirah. Ning dunya rekoso, ora ngaji, ora salat, uripe miskin, cilaka. Wis ra salat, wis miskin, mendingan salat sugih Allah mah. Lebih baik dapat rezeki yang halal, banyak dan berbarokah daripada rezeki yang sedikit tapi haram. Iya betul. Kayak gitu ya. Lebih baik dapat rezeki yang halal, thayyibah, barokah dan banyak daripada sudah dapat rezeki sedikit tapi haram. Lebih baik sukarela masuk surga daripada dipaksa-paksa masuk neraka. Kowe kok tu minta elek, aku dipaksa. Ya lebih baik kamu sukarela masuk surga. Sukarela baca Quran, sukarela ngaji, sukarela tilawah, sukarela sholat tahajud, sukarela sedekah. Daripada kamu dipaksa-paksa kon nudut, kon narkoba, kon selingkuh, gelem-geleme. Nah ini makanya inilah pentingnya ngaji kita hari ini. For Mima ini for Mima. Kerotok Arab itu. For Mima. Ya. Jadi betul-betul kita jadikan persahabatan ini. Aku pingin tadi konco apik. No, itu ya. Ini kapan saya rampungnya ini Panida? Kok rampung-rampung? Ya. Oke, ini tak terus oke banget. Nah selanjutnya closing statement aja ya. Jadi supaya kita segera beramal terbaik. Nah, hanya aku dan amalanku di sini nanti. Jadi prinsipnya dunia ini harus kita jadikan mazra'atul akhirah. Apa itu? Dunia adalah sawah ladang akhirat. Dunia adalah tempat kita untuk mencari kebahagiaan akhirat. Jangan sia-siakan dunia kita. Justru dunia itu harus all out, tumplek, blek. Harus kita maksimalkan, harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih akhirat. Insyaallah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika. Oke, itu mungkin ini katanya ada pertanyaan dan perjawaban, tanya jawab, maka kami berikan kesempatan. Mungkin nanti jaga panitia ada yang mau menyampaikan sesuatu, tapi yang jelas saya berharap kesempatan pagi yang penuh barokah 5 September ya 2023 ini menjadi momentum hijrah kita dari orang nothing jadi something, dari orang biasa menjadi luar biasa, dari orang yang awalnya minder menjadi master, orang yang awalnya mager malas gerak menjadi seger, senang bergerak, dari orang yang awalnya zero menjadi hero. Siapakah hero? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.